شهر رمضان الذي mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Qur'anul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang berpuasa, dia menahan lapar, menahan haus, menahan syahwatnya. Mengapa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari? Tentunya ini pertanyaan yang sangat penting yang harus kita ketahui jawabannya. Mengapa tidak dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar? Tentunya jawabannya adalah satu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, mereka berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka dari sini kita mengetahui bahwasannya puasa yang kita laksanakan mengajarkan kepada kita akan pentingnya ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikatnya ketika seseorang menjalankan satu amalan, dia ikhlas menjalankannya, akan tetapi dia tidak melihat contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya amalan itu akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang menjalankan satu amalan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Artinya mardud, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya penting sekali ketika seseorang hendak mendekatkan dirinya kepada Allah, di samping dia harus meniatkan di dalam hatinya ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridhanya Allah, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Juga dia harus melihat bagaimana tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang berittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seseorang mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Akan tetapi ketika seseorang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka resikonya sangat besar bagi dirinya. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang enggan.
Maka para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa saja yang mentaati aku, pasti dia akan masuk surga. Dan siapa saja yang durhaka kepadaku, pasti dia akan masuk neraka. Artinya dia enggan, tidak mau masuk surga. Mentaati Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnahnya beliau, dengan mengikuti cara beragamanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keikhlasan dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.